banget si Bongo. Ayo maju. Pukul aku lagi kalau berani. Ayai. Aduh. Jangan siksa kawanku Kisanak. Oh ya, ini kepeng buat kalian. Ambil semuanya. Makin sokor kamu. Ayo hajar rame-rame. Suliwa. Pangeran. Saya lebih suka kalau kamu memanggilku Eyang Guru. Baik, Eyang Guru. Ikut aku. Malam-malam kok gerataan. Ketemu demit baru tahu rasa. Sebenarnya, kitab ini tidak pernah ada. Semua isinya hanya ada dalam benakku. Maka hanya aku yang bisa memberikan kepada siapapun yang ku mau. Dasendria Ungu adalah puncak dari ilmu dasendria ciptaanku yang ku ajarkan di Sugalu. Kalau dasendria biasa memiliki kemampuan meniru semua alur gerak jurus lawan, Dasendria Ungu memiliki kelebihan membaca pikiran dan arah pukulan yang mau dilakukan lawan. Bahkan 3 tahap rencana serangan yang akan dilakukan lawan. Dengan ilmu Dasendria yang sudah kamu kuasai, kamu mampu menaklukkan lawan dengan memakai jurus dari lawanmu sendiri. Apakah dengan ilmu itu akan mampu melawan ilmu rengkah gunung yang juga ciptaan Eyang Guru sendiri? Dari mana kamu tahu ada ilmu itu? Gusti Prabu Anglingdarma terkena pukulan aji itu hingga luka parah. Untung hamba bisa menyembuhkannya. Itu ilmu setan yang kuciptakan. Ketika seluruh nafsu yang ada dalam diriku menguasai pikiranku. Tapi sudah lama ilmu itu tidak kugunakan. Aku tidak pernah mengajarkannya kepada siapapun. Nyai Durgandini yang menggunakannya, Eyang. Durgandini. Pasti dia telah mencari salinan kitabku yang kusembunyikan di sebuah goa. Tapi bukan goa ini. Ilmu itu sangat jahat, Eyang. Apakah Dasendria Ungu akan mampu mengalahkannya? Paling tidak kamu akan mampu menghindarinya, Sudewa. Karena bisa membaca arah pukulan yang mau dilakukan. Selanjutnya adalah masalah ketangguhanmu sendiri. Hamba mengerti, Eyang. Liwa, aku akan ajarkan ilmu Dasendria Ungu itu lewat bayangan dalam semedimu. Maka kamu harus melakukan tapa brata selama 1 pekan di sini. Kamu sanggup? Sanggup? Sanggup, Eyang. Mungkin aku akan ke Sugalu, Tantri. Aku yakin Kakang Suliwa menyembunyikan satu persoalan yang sangat penting. Kemungkinan menyangkut Gusti Prabu Anglingdarma yang kabarnya luka parah dalam pertempuran di Gondorukem. Kenapa Nini menyimpulkan begitu? Dia selalu melarang aku ikut waktu mau mencari Gusti Prabu. Dan yang terakhir,
Dia pergi bersama Bongo tanpa memberitahu aku. Ini sudah kelewatan. Artinya aku sudah tidak dipercaya lagi. Aku sudah dianggap seperti orang lain. Jangan marah dulu, Nini. Mungkin persoalannya memang harus disembunyikan atas permintaan Prabu Angling Dharma. Ya sudah. Aku pamit, Tantri. Aku minta maaf. Tadi aku telah sempat mencurigai kamu. Tidak apa-apa. Saya semakin kenal watakmu, Nini. Selamat tinggal. Selamat jalan. Sebenarnya ini sangat bertentangan dengan sikap kemanusiaan saya. Mengusir anak yang tidak berdaya. Tapi yang saya pikirkan bukan cuma hari ini. Untuk beberapa tahun ke depan, ketika nanti Wirat sudah bisa berpikir dan banyak mendengar cerita tentang kematian biungnya. Hamba bisa memahaminya, Pangeran. Iya. Lokahita. Saya tidak mau memelihara anak harimau yang setiap saat bisa mencakar, bahkan mungkin saja secara tiba-tiba bisa menerkam saya. Sedikit saja ada hasutan, Wirat akan melampiaskan dendam atas keadaan yang menimpa biungnya. Paling tidak kepada saya. Oh iya, kepeng ini cukup untuk biaya hidup kamu sehari-hari. Untuk membesarkan Wirat sampai dia bisa menempuh jalan hidupnya sendiri. Keputusan apapun akan hamba jalani, Pangeran. Iya. Ayo, Wirat, kita mau berangkat. Kemana? Di sini sudah enak, Bi. Kita kan mau cari biungmu. Di sini kan kita hanya menumpang. Orang menumpang tidak boleh lama-lama. Ayo, bawa semua barang-barangmu. Bi, jangkrik-jangkrik Wirat boleh dibawa semua ya? Boleh. Ayo cepat, Wirat. Boleh. Iya, boleh. Tapa beratamu sudah cukup, Dewa. Seluruh ilmu Dasendria Ungu itu telah meresap ke dalam pikiranmu, matamu, dan penciumanmu. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, Liwa. Maaf, tentang apa, Yang? Kamu sekarang menjadi abdi di Kalinggapura. Pangeran dan Nurweda menawarkan kedudukan kepada hamba untuk nantinya sebagai Surantan. Apa pertimbanganmu menerimanya? Hamba ingin membahagiakan cucu Eyang, Galuh Parwati, kalau nantinya menjadi istri saya. Dengan menjadi Surantan, hamba akan mendapatkan santunan dan penghasilan tetap. Kamu tahu, Liwa, pengabdian kepada penguasa cenderung akan membabi buta dalam membela tuannya. Ketika negeri sedang berhadapan dengan musuh, pengabdianmu sangat berguna. Tapi bukan tidak mungkin, suatu saat nanti, kamu akan berhadapan dengan rakyat kecil yang sedang menuntut keadilan. Dan kamu akan membabi buta dalam membela tuanmu. Apa yang sebaiknya hamba lakukan, Eyang? Seorang pendekar sebaiknya mengabdi pada kebenaran. Maka kamu tidak akan pernah salah. Dan untuk mengetahui sebuah kebenaran, kamu harus berada di luar lingkaran. Sebab kalau kamu tetap berada di dalamnya, rasa sungkan dan pekewuh kepada majikanmu akan memoles sebuah penindasan menjadi mirip kebenaran. Iya. Hamba mengerti, Eyang. Bukan sesuatu. Kalau hari ini masih terus bersemedi, lebih baik aku pulang sendirian. Buat apa di sini? Cuma jadi santapan nyamuk.
camkan baik-baik nasihat beliau. Baik, Eyang. Kalau kamu mau pulang, pulang saja, Ngoh. Daripada di sini buat santapan nyamuk. Tutup mulutmu. Nanti kemasukan lalat, Ngoh. Kok Tuhan tahu kalau saya ingin pulang? Lain kali kalau kamu ada yang mengajak, kamu harus berpikir 100 kali. Sekarang kamu menyesalkan? Kalau di rumah kan masih bisa ketemu gadis-gadis cantik. Apalagi kalau kalian Tantri dan Galuh Parwati tandang ke rumah. Kok Tuhan tahu seluruh isi hati saya? Aku juga tahu kalau kamu mau pinjam uang untuk melamar Marsiem, nanti kalau sudah sampai di Kalinggapura. Iya kan? Malu aku. Ya sudah, Ngoh. Siapkan semua barang-barang. Pulang? Kita pulang nanti sore. Ayo cepat Ya pulang. sudah, yuk, cepat ayo. sana. Pak, orang itu mau. Maaf Tuan, sudah mau tutup? Mau tutup? Iya. Permisi. Maaf Tuan, sudah mau tutup? Ambil semua. Aku mau di sini sampai pagi. Kalau mau tutup, silakan tutup. Maaf Tuan, kalau Tuan ingin menginap, di dekat sini ada orang yang menyewakan bilik. Aku mau di sini. Tapi Tuan... Aku bisa marah. Maaf Tuan. Iya, ampun Tuan. Iya. Sini. Iya Tuan. Kapan hukuman para pemberontak itu akan dilaksanakan? Ampun Tuan, kata prajurit yang makan di sini mungkin besok Tuan. Ya sudah sana. Iya Tuhan.
Ketiga orang itu nyata-nyata telah ikut dalam pemberontakan melawan pemerintahan Kalinggapura. Yang tertangkap dalam perlawanan mereka kepada pasukan negara. Maka, atas nama hukum negeri ini, pada hari ini akan dilaksanakan hukuman mati kepada mereka. Tunggu! Saya menyangkal dari tuduhan itu, Pangeran. Saya tidak pernah berontak. Saya seorang perempuan malang yang terombang-ambing dipermainkan oleh kekuasaan yang ada di Kalinggapura ini. Dari kehidupan saya yang tentram di Gondorukam. Lalu saya diboyong, dijadikan istri Pangeran Danurweda. Tapi kebahagiaan itu berlangsung sesaat. Karena direnggut oleh Gusti Prabu Darmosono. Salahkah saya yang dijadikan pemuas nafsu sang Prabu? Salahkah saya? Raja kalian menjadikan saya wanita yang tidak punya martabat. Salahkah saya? Salahkah saya? Hentikan omonganmu, perempuan rendah. Saya perlu bicara sebelum ajal saya kalian renggut. Pangeran juga punya urut dalam perbuatan yang memalukan itu. Suami apa namanya yang tidak punya daya sedikit pun dan membiarkan istrinya direnggut orang lain, meskipun dia adalah ayah kandungnya sendiri. Salahkah saya yang kemudian saya pulang ke tempat asal saya karena saya merasa dilecehkan keperempuanan saya? Salahkah saya yang memberontak Kakang Giriwara? Bukan saya. Hanya kebetulan dia adalah kakak kandung saya. Mengerti kalian? Mengerti? Penggal wanita busuk itu bersama orang-orang yang menghancurkan Kalinggapura. Kepindalan dia telah merusak hubungan seorang prabu dengan putranya. Kuburkan tubuhnya di jalanan di tengah gerbang. Supaya setiap hari diinjak-injak siapapun yang lewat kota Raja Kalinggapura. Akan tetap menemani Gusti. Tangkap mereka! Ampun Gusti, izinkan hamba menangkapnya. Awas, asap racun! Mengajar, kemana mereka? Kalian masing-masing berhutang 1 nyawa padaku. Gaksa, bagaimana kamu tahu aku dan Gendarayana ditangkap? Muridku ada yang melihat kalian digiring. Paron Wajah saya ajak untuk membebaskan kalian. Tapi dia menolak. Katanya,
Orang yang kalian bela adalah orang jahat. Aku tak ada urusan dengan orangnya. Urusanku dengan uangnya. Tadinya aku mau balik ke Bantar Kawung. Tapi aku cemas. Kalau kalian sampai dipancung, maka secepatnya aku ke Kalinggapura. Kita cari Nyai Durgandini. Aku lihat dia masih hidup dan menyelamatkan Nila Saroya. Setelah dia berhasil menghancurkan Angling Dharma. Ternyata Durgandini benar-benar mumpuni. Diam-diam dia menguasai Aji Rangkagono. Pasti dia telah mencuri kitab dari Suryapati. Aku tahu ajian itu sudah sepakat dilarang digunakan. Kamu sudah letih, Wirat. Kita istirahat dulu ya. Itu ada bilik jaga. Kita bisa minta izin kepada tukang rondanya. Tapi... Sudahlah. Ada perempuan dengan anaknya. Mana? Tuh. Jangan-jangan. Kelihatannya dia orang baik-baik. Ya, kasihan dia. Maaf, Nyi Sanak mau cari rumah siapa? Kami kemalaman. Kalau boleh, kami ingin menumpang istirahat. Lebih baik di rumah Kelurah saja. Ya. Di sini kalau malam dingin sekali. Betul Nyi Sanak. Karsa, kamu saja yang ngantar. Ya. Barda keliling. Ya, mari. Terima kasih. Rawa Bangkai itu sangat jauh dari sini. Tidak ada orang yang berani ke sana. Iya. Tempatnya sangat angker sekali. Harus menyeberang rawa yang banyak dihuni buaya. Nyi Sanak, ke sana itu mau apa? Mau mencari biyung anak ini, Mbok Lurah. Oh, setahu saya, Rawa Bangkai itu hanya dihuni oleh seorang pendekar wanita tua yang sangat sakti dan kejam. Orang-orang menyebut namanya Durgandini. Durgandini? Apakah orang itu yang Nini cari? Bukan, Ki. Namanya... Nama biungku Nila Saroya, Ki. Benar, Ki. Nila Saroya? Saya pernah mendengar nama itu. Dia seorang pendekar wanita yang hebat. Tapi dia bukan pendekar dari Rawa Bangkai. Benar, Ki. Saya pernah mendengar dari seorang prajurit yang ikut berperang di Gondorukem. Bahwa Nyai Saroya dibawa pergi oleh Nyai Durgandini dalam keadaan luka parah. Oh, rupanya kalian keturunan pendekar. Ayo silakan, Nak. Silakan makan. Kita ketemu lagi, anak manis. Apa mau kalian mengejutkan kudaku? Mana Suliwa? Aku masih penasaran pada titisan Betara Surya itu. Untung dulu kamu diselamatkan oleh pendekar topeng. Tapi sekarang, kamu akan jadi santapanku, anak manis, ha? Kurang ajar. Siapa yang mau sama laki-laki tua bangka seperti kalian? Minggir! Apakah orang tuamu tidak pernah mengajari sopan santun? Sama orang tua kok petakilan seperti itu? Cahayu?
Rupanya kita memang sudah harus naik gunung, Gendrayana. Kini zamannya anak muda yang tampil. Gusti Prabu. Kalian pasti heran. Kenapa setiap gadis kecil itu ada yang mengganggu? Aku pasti muncul. Hei, muka buruk. Kalau ada orang yang ingin sekali kubunuh saat ini, dia adalah kamu. Buka topengmu kalau kamu menggunakan senjata. Tidak usah menyembunyikan jati dirimu. Rupanya kau sudah menjadi pendekar banci. Kalian benar-benar licik. Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Kami tidak pernah punya urusan dengan kamu. Sekarang kita bikin urusan. Aku paling muak melihat pendekar bangkotan seperti kalian. Tidak punya malu. Mengeroyok dua anak ingusan. Itu bukan urusanmu, tua bangka buruk muka. Iya. Nanti dulu. Aku tidak suka pengeroyokan. Apa kamu ingin menjadi banci seperti mereka? Jumawa muka buruk. Ayo, aku ingin mencoba ilmumu. Tunggu. Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan banci. Aku tidak boleh menghindar lagi. Sudah waktunya aku harus membuka diri. Maafkan Popona. Mahasura, aku tidak mau berurusan dengan perguruan. Maafkan kelancangan sahabatku ini. Asal kalian tahu, Suliwa dan Angling Dharma adalah murid perguruanku. Kalau kalian berurusan dengan mereka, berarti berurusan denganku. Ngerti? Aku dengar bicaramu, Mahasura. Baik. Bilang pada Durgandini. Katakan, aku mencari dia dan akan kucincang tubuhnya. Genrena. Galuh. Bapak. Galuh. Bapak. Saya dan Kakang Suliwa mencari Bapak kemana-mana. Setelah membaca surat Bapak. Bapak sudah ketemu Biung? Belum. Galuh.
Biung sudah memaafkan Bopo. Kita pulang saja ke Segalu, Po. Iya, kali ini Bopo harus berani menemui biungmu. Meskipun Bopo sering melihat biungmu sedang menyapu pendopo padepokan. Biungmu benar-benar wanita yang tegar. Semua persoalan dihadapi dengan pasrah dan berani. Akhirnya, biungmu menemukan kemenangannya. Bopo, saya dan Biung pernah melihat topeng ini dikenakan oleh Gusti Prabu Anglingdarma. Itu kenapa tadi saya memanggil Gusti Prabu? Iya, Bopo yang meminta supaya Gusti Prabu yang mengenakannya. Supaya kamu dan Suliwa mengira bahwa yang menolongmu waktu dikeroyok Citra Genji dan Ki Legawa adalah Gusti Prabu Anglingdarma. Iya, Gusti Prabu sudah tahu Bopo masih hidup. Iya, kami bahkan sering bertemu. Terakhir, Bopo merawat Gusti Prabu yang terluka parah waktu berperang melawan pemberontakan di Gondorukem. Pasti bersama Kakang Liwa kan, Bopo? Benar, anakku. Dialah yang mampu menyembuhkan luka parah yang diderita Gusti Prabu. Ternyata dia tabib muda yang sangat mumpuni. Saya benci sama Kakang Liwa. Kenapa, Galuh? Dia sengaja merahasiakan semuanya. Bahkan kami sempat bertengkar waktu itu. Saya bersikeras minta ikut. Tapi Kakang Liwa tetap melarang. Tapi Gusti Prabu sudah sembuh kan, Bopo? Iya, semua berkat Suliwa. Galuh? Tantri, kamu di sini. Setiap malam, sejak Kakang pergi dengan si Bongo, saya selalu menyalakan sentir. Supaya tidak seperti rumah Suwong. Oh, jadi Galuh tidak pernah datang kemari? Pulang ke Segalu 2 hari setelah Kakang pergi. Mula-mula dia curiga bahwa Kakang pergi mengajak saya. Dan dia mendatangi rumah saya. Oh ya, Kakang pasti belum makan. Saya masakan ya. Tidak usah melawan suamimu. Percuma melawan dengan mulut, apalagi dengan tenaga. Dia akan semakin galak. Kang Raffi sering menampar saya, Nyai Dewi. Karena kamu telah membuka kebohongan suamimu. Lelaki akan semakin membabi buta kalau semua kebohongannya terbongkar. Dia bisa menampar, memukul, dan bahkan membunuh. Asal kamu tahu saja, laki-laki itu sebenarnya makhluk yang paling lemah dan aleman. Untuk menutupi semuanya itu, makanya dia bertindak kasar. Ya, seperti memukulmu tadi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Nyai? Saya sudah tidak tahan, Nyai. Diam, itu jalan yang terbaik. Jangan melawan, jangan berbantah dengan dia, ya? Lakukan tugasmu sebagai istri seperti biasanya.
dan bicara seperlunya saja. Enak sekali. Padahal dia seenaknya main perempuan. Kamu pikir itu enak? Suamimu akan tersiksa batinnya karena dia tidak punya alasan untuk memarahimu. Sebenarnya lelaki yang berbuat serong, hatinya selalu dihantui rasa bersalah kepada istrinya. Kamu benar, istriku.